Halo guys, perkenalkan nama saya Rizky Stanggang dengan NIM 7223343 dengan dosen pengampu Ibu Masta Marcelila Sembiring, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yaitu tentang hakikat supervisi pendidikan. Kegiatan supervisi pendidikan merupakan penting bagi setiap guru dan tenaga kerja kependidikan untuk menjalankan penyegaran dalam pelaksanaan tugas pembelajaran dengan efektif. Dianggap sebagai upaya mengungkap kelemahan guru dalam menjalankan tugasnya. Supervisor dianggap sebagai korektor untuk mitra dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Pengertian supervisi pendidikan. Konsep supervisi jika dipandang dari arti katanya, yang berarti supervision dalam bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata, yakni super dan vision. Kata super diartikan sebagai pedanan dari kata atas, lebih, hebat. Sedangkan vision berarti melihat. Sehingga kata supervision berarti melihat dari atas atau melihat kelebihan. Dengan demikian, kata supervisi tidak sama dengan kata mengawasi yang dalam. Bahasa Inggris disebut controlling. Selanjutnya, latar belakang pentingnya supervisi pendidikan. Beberapa kenyataan di bawah ini dapat dijadikan sebagai masukan tentang latar belakang pentingnya supervisi bagi guru-guru dan tenaga pendidikan lainnya. Yang pertama, penyelenggaraan pendidikan melibatkan peran sejumlah orang yang perlu dikendalikan dalam kerjasama. Yang kedua, pada umumnya semua petugas pendidikan. Dan yang ketiga, para pengajar tidak mungkin selalu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan yang terakhir, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Tujuan supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan sebagai salah satu instrumen menganjurkan sesuai kebutuhan dan mengungkapkan beberapa yang dapat mengukur dan kejaminan terpenuhinya kualitas penyelenggaraan pendidikan maupun penyelenggaraan pembelajaran. Mengenai supervisi pendidikan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa tujuan supervisi pendidikan diantaranya yang pertama, membantu guru-guru dalam mengembangkan proses belajar mengajar. Yang kedua, membantu guru untuk menerjemahkan kurikulum keadaan bahasa belajar mengajar. Ketiga, membantu guru melihat tujuan pendidikan, membimbing pengalaman pembelajar mengajar. Dan yang terakhir, membantu guru-guru mengembangkan profesional guru dalam staf sekolah. Fungsi supervisi pendidikan. Mengacu pada pendidikan tujuan profesi pengajaran, yaitu memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru yang baik pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas belajar mahasiswa atau siswa. Supervisi mempunyai fungsi penilaian atau evaluation dengan jalan penelitian research dan merupakan usaha perbaikan atau improvement. Manajemen pendidikan pada intinya adalah mengelola pembelajaran dan memberikan layanan yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga memenuhi kualitas yang dipersyaratkan. Maka peran kepala sekolah secara otomatis berfungsi sebagai supervisor dibantu oleh supervisor atau pengawas sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah. Prinsip supervisi pendidikan. Secara sematik, supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntutan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan meningkatkan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Supervisi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, supervisi akademik, yaitu yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, supervisi administrasi, dan yang terakhir, supervisi lembaga. Permasalahan pada supervisi guru. Sebagaimana dijelaskan oleh Nahar et al. 2020, bahwa tipe supervisi pendidikan terdiri dari tipe autokratis, tipe lioness prior, tipe coercive, tipe training, dan guidance. Yang pertama, autokratis supervisi penentu segalanya. Yang kedua, laissez-faire, yaitu memberikan kebebasan dan keluasan kepada orang yang disupervisi untuk melakukan apa yang dianggap mereka baik. Yang ketiga, coercive, mengarahkan orang yang disupervisi untuk melaksanakan apa yang dikehendaki supervisor dengan cara muslihat. Yang keempat, training. Dalam praktiknya sering terdapat seorang supervisor yang berbuat seolah-olah demokratis, seperti mengadakan rapat untuk membicarakan sesuatu permasalahan, tetapi dalam rapat tersebut, supervisor berusaha memaksakan rencananya atau keinginannya untuk dituruti bawahannya dengan cara muslihat yang harus dari licin.
Dan yang terakhir yaitu demokratis, mementingkan musyawarah mufakat dan bekerja sama atau gotong royong secara kekeluargaan. Tugas supervisor. Supervisor adalah individu yang berada tepat di bawah manajemen, bertanggung jawab untuk memantau dan mengatur staf perusahaan dalam pelaksanaan tugas yang didelegasikan. Seorang supervisor yang sukses harus mampu melaksanakan berbagai tugas dan bertanggung jawab sehari-hari, yaitu seperti yang pertama, mencapai tujuan departemen dengan mengawasi staf dan mengatur pusat kerja. Yang kedua, menerapkan dan menegakkan sistem, prosedur, dan kebijakan. Yang ketiga, memantau produktivitas karyawan dengan memberikan feedback dan pelatihan yang bermanfaat. Yang ketiga, menetapkan sasaran kinerja yang sesuai dengan rencana dan visi organisasi. Yang keempat, memastikan kebutuhan terhadap hukum dan kebijakan serta prosedur perusahaan. Yang kelima, menyampaikan informasi dari manajemen ke karyawan dan sebaliknya. Yang keenam, menangani masalah pelanggan. Yang ketujuh, membantu dalam perekrutan dan pemecahan karyawan. Yang kedelapan, mengontrol informasi anggaran. Teknik supervisi pendidikan. Untuk mempermudah kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan supervisi, diperlukan teknik-teknik supervisi. Para ahli berbeda-beda dalam merumuskan tahapan teknik-teknik supervisi, akan tetapi pada dasarnya tetap sama. Secara garis besar, teknik supervisi yaitu yang pertama teknik perseorangan. Jadi maksud teknik perseorangan ini ialah supervisi yang dilakukan secara perseorangan. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain mengadakan kunjungan kelas atau classroom visitation. Kepala sekolah datang ke sekolah untuk mengobservasi bagaimana guru mengajar, dengan kata lain untuk melihat apa kekurangan dan kelemahan yang sekiranya perlu diperbaiki. Demikianlah hasil materi yang dapat saya paparkan. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.